Assalamualaikum Yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Waalaikumsalam. semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Sehat, Baik, Bu. kita membaca doa terlebih dahulu untuk memimpin doa kepada anak kami Rita. Baik, Bu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua anak-anak ibu, apa aja? Masuk, Bu. Alhamdulillah. Enggak, Bu. Coba sekarang kita masuk pelajaran tentang sebelumnya saya kasih dulu tentang apa seksinya dulu tentang pelajaran ayat sholat dan zikir. Sebelumnya kita belajar tentang sifat dari Allah. Apakah anak-anak ibu sudah paham yang pelajaran sebelumnya? Siapa tadi yang sudah sholat zuhur? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa yang pernah berzikir, Bu? Sudah, Bu. Bu. Alhamdulillah. Apa itu zikir anak-anak? Ingat, Bu. Baca tasbih, Bu. Iya. Terus apa itu sholat? Sholat itu perintah Allah, Bu. Iya, yang wajib kita kerjakan bagi umat muslim. Iya, Bu. Ya, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah coba baca anak kami Sri. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menganalisis dan membiasakan adab sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dan lingkungan. Iya, bagus keterangannya. Kita lanjut ke berikutnya, manfaat belajar materi ayat sholat dan zikir. Coba anak kami Lara, menjadi lebih memahami pengertian dari sholat dan zikir. iya, lanjut anak kami Rita. Yang kedua, sholat dan zikir menjadi lebih husuk, Bu. Iya, lanjut anak kami Sri. Mengetahui adab-adab yang baik dalam sholat dan zikir, Bu. Iya, dan yang terakhir supaya sholat dan zikir kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita masuk ke materi kita hari ini adalah tentang adab sholat dan zikir. Untuk memahami materi, simak video berikut ini. Simak ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Hadapi
Mana yang Perkenalkan, saya Maya Adini, tempat tugas di MTS Nurul Air Hitam, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Hilir, Provinsi Riau. Simak video pembelajaran saya tentang adab sholat dan zikir. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu, yakni bentuk komunikasi. Akan bahas tentang pengertian dari sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat, yakni bentuk komunikasi antara hamba Allah dengan Allah Sang Pencipta. Dalam bahasa Arab, sholat memiliki arti doa. Menurut istilah, sholat merupakan suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menyatakan tentang adanya perintah sholat terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 29 sampai 45 yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Nah, di dalam sholat kita juga tidak boleh sembarangan. Ada adab-adab yang harus kita patuhi agar sholat kita menjadi lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tubuh kita harus dalam keadaan bersih, memakai pakaian terbaik, rapi, bersih, sopan, dan menutup aurat secara sempurna, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu, yang kedua, adab dari sholat adalah tempat sholat harus rapi dan bersih dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang dapat mengganggu kehusukan waktu sholat. Dan adab sholat berikutnya adalah menjaga waktu batas-batasnya. Ini artinya ketika masuk waktu sholat, maka bersegeralah menunaikan sholat dengan penuh semangat, sebagaimana sabda Nabi kepada Bilal yang menyerukan, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat," kata beliau. Nah, ini artinya berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Membahas tentang zikir. Pengertian dari zikir, menurut bahasa, zikir berarti ingat. Jadi, secara umum, zikir merupakan mengingat Allah dengan cara memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan juga orang-orang yang soleh sebelum kita. Adapun berikutnya kita akan bahas tentang adab dari berzikir. Adapun adab dari berzikir yang pertama, ikhlas berzikir mengharap ridha Allah. Artinya, kita berzikir bukan mengharapkan pujian dari orang lain dan sebagainya, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, berzikir dengan zikir wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketiga, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam berzikir. Keempat,
memakai pakaian yang bersih, dan menggunakan wewangian yang halal. Kelima, duduk di suatu tempat dan ruangan yang suci. Dan yang terakhir, memilih tempat yang sunyi, boleh memejamkan mata, karena dengan memejamkan mata menyebabkan tertutupnya panca indera lahir dan terbukanya panca indera batin. Bisa memahaminya? Iya, Bu. Coba ibu tanya siapa anak ibu yang bisa memahami Bisa, Bu. yang ada videonya. Dan apa yang bisa kita lihat dalam videonya anak-anak? Tentang sholat sama zikir, Bu. Zikir, adab cara sholat, Bu. Sholat yang khusyuk, Bu. Iya, coba yang paham dengan dalilnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, Bu, dalam salat, Bu. Kalau saya sholatnya nggak bisa khusyuk. Kenapa itu? Iya. Gak hafal, Bu, tapi suratnya tahu. Surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, Bu. Bagus. Yaitu surat 5. Yang lainnya surat tentang zikir. Apa yang bisa kita ngerti? Anak ibu diminta. Apa saja ayat-ayat berzikir? Iya. Tubuh dalam keadaan bersih, Bu. Tempat sholat harus rapi, Bu. Sebelumnya kelompok dulu, yaitu untuk kelompok pertama yaitu anak Amerika. Tuh. Belum. Sudah nampak, Bu? Udah, Bu. Berapa soal, Bu? 10. Loh. Silakan dikerjakan secara berkelompok. PR, Bu. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Tidak dikerjakan secara. Baik, Bu. Dicatat soalnya, Bu. Jawabannya aja. Baik, Bu. Sudah siap, Bu? Belum, Bu. Satu lagi. Silakan kerja sama kawan kelompoknya, jangan kerja sendiri. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah siap? Udah, Bu. Anak Saminta, Baik, Bu. kelompok 1. Persatu, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar terjaga dari perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Mana yang bukan adab sholat? A. Memakai pakaian terbaik. B. Membawa peralatan bela diri. C. Kelompok lain jawabannya sama. Bagaimana kelompok lain jawabannya sama? Kenapa? Iya, Iya, jadi jawabannya adalah benar.
Yang berikutnya untuk menjawab nomor 2. Quran surat Al-A'raf ayat juz 7 ayat 205, etika zikir yang benar adalah dengan sikap rendah diri, suara yang keras, suara lemah, sikap rendah hati, haus dan suara lemah. D, Bu. Iya, Bu, D. Bagaimana yang lain jawabannya? Sama, Bu. Sama. Yang berikutnya, coba kelompok Kesimpulan dalam materi kita hari ini. Nyala. Adab sholat sama zikir, Bu. Iya. Iya. Lanjut. Sholat harus dalam keadaan. Iya. Kesimpulan materi kita hari ini adalah ayat-ayat sholat dan ayat zikir. Bagaimana kita melaksanakan sholat di setiap hari, yaitu dengan berzikir di mana saja dan kapan saja kita melakukannya. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini, anak-anak. Apakah pelajaran yang menarik hari ini bagi anak-anak? Ini, Bu. Menariknya di bagian mana? Menariknya kita bisa jadi tahu, Bu, kalau sholat itu tidak boleh kalau kita lepas main-main langsung sholat, Bu, harus bersihkan diri dulu. Ya, bagus. Kemudian apa lagi? Coba satu lagi yang bisa. Tidak boleh main-main, Bu, dalam sholat. Iya, jadi sampai di sini ada yang atau ada pertanyaan? Paham, Bu. Baiklah, untuk berikutnya baca-baca di rumah yang dipahami. Untuk pelajaran kita hari ini cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan materi berikutnya di minggu depan. Kita tutup. Coba untuk ini kelompoknya ibu anak Aminta coba baca doa selesai belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, terima kasih anak-anak ibu. Pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dengan itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.